underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, mantan wali kota Batu yang merupakan terpidana kasus korupsi senilai 40 miliaran, meninggal beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kita ikut prihatin ya. Wali kota yang prestasinya bagus di kota Batu, Malang ya. Itu kan sekarang Batu kan terkenal tuh menjadi daerah wisata yang luar biasa kan. Betul. Ada safari night ya, ada kebun binatangnya, macam-macam itu udah pokoknya Batu itu menjadi tempat tujuan wisata sekarang di Jawa Timur yang hebat. Di samping Gunung Kawi, orang kalau cari pesugihan, ya kan itu kan ke Gunung Kawi. Nah ini ya. Nah tapi namanya apes ya waktu itu kan. Beliau itu waktu itu kena terjerat kasus pemakaian uang korupsi ya. Jadi dia dituduh dan terbukti di pengadilan. Beliau divonis 7 tahun penjara ya karena korupsinya kan 40 miliaran itu di dalam proyek untuk mebeler ya. Kemungkinan waktu itu pemerintah daerah belanja banyak mebel ya dari kayu. Nah, itu ternyata kalau yang populer sekarang kan ada kelebihan bayar tuh ya. Kelebihan bayar 40 miliar ya, tapi nggak dikembaliin. Kadung ketangkep KPK gitu kan. Nah, dia di dok 7 tahun, ternyata baru jalan 1 atau 2 tahun ini beliaunya sakit. Betul. Ya, sakit dan meninggal di Semarang ya, di Rumah Sakit Karyadi, dan akhirnya dikebumikan kembali ke Batu atau Malang ya, tempat dia terakhir berdinas. Yang menjadi prihatin itu adalah banyak sekali netizen yang mempertanyakan, ini Edi memang berjasa ya. Betul. Kota Batu itu menjadi baik. Betul. Tetapi dia juga korupsi 40 miliar. ya. Dan terbukti diadili dan masuk penjara. Tapi kenapa pada saat pemakamannya kok dilakukan di Taman Makam Pahlawan? Betul. Ya, ini menjadi pertanyaan. Apakah putusan ini betul atau salah? Kalau ada acara kuis itu ya, betul atau salah ini dipertanyakan. Ada seorang wali kota korupsi sudah dinyatakan bersalah dan masuk penjara 7 tahun, meninggal dunia. Pada saat pemakaman ternyata dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, ini betul apa salah? Nah, ini kan kalau kuis di televisi itu ya, bagaimana? Apakah berani jawab ya? Cuma netizen mempertanyakan. Ya, kok seperti ini gitu ya? Betul. Secara umum ya. Kalau ada acara-acara khusus yang kita nggak ngerti, tapi secara umum ini kan nggak benar nih. Ini kan menjadikan persepsi. Kalau seorang itu yang sudah berbuat korupsi, dia masih tetap dianggap pahlawan karena dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ya, Makam Pahlawan ini kan luar biasa, itu yang berjuang untuk negara macam-macam, yang berbuat baik untuk negara macam-macam itu pahlawan tuh. Ya. Nah, tapi ini koruptor kok dikuburkan di sana. Betul. Nah, pada saat wali kota yang sekarang pejabat wali kota itu ditanyain, kenapa kok Pak Edi almarhum ini dikebumikan di Taman Makam Pahlawan? Ya, biasanya kalau di Makam Pahlawan itu kan juga ada penghormatan. Betul. Ya, pakai tentara-tentara itu kan, pakai salvo, itu kan. Ditutup bendera merah putih, kan itu kehormatan sekali. Betul. Nah, ini kan apa layak gitu ya seorang koruptor disepertikan itu gitu kan. Nah, ternyata jawabannya pejabat wali kota, karena ini ada permintaan dari Legium Veteran. Ya, bahwa dia karena dulu pejuang, lah ini mestinya dikebumikan di Makam Pahlawan. Nah, ini kan jadi seperti itulah ya. Jadi mestinya ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut ya, agar supaya jangan punya kesan ya seorang koruptor masih dianggap pahlawan. Nah, itu kan menjadi kurang baik ya. Kan seorang pahlawan itu kan sebetulnya tidak mikir diri sendiri kan. Semua demi negara. Betul. Itu pahlawan. Betul. Nah, ini tidak
demi diri sendiri 40 miliar. Ya, itu dimakan 2-3 turunan mungkin nggak habis ya kalau 40 miliar ya. Nah, jadi ini mestinya ya yang akan datang itu perlulah ya para pemimpin-pemimpin kita itu kalau ngambil putusan perlu ojo ke susu ya, tapi perlu juga dipikirkan ekses-eksesnya apa. Kalau dia dikebumikan di perkuburan umum, apa salahnya? Ya, misalnya ini yang harus menjadi pemikiran agar ya semua revolusi mental dari Republik ini juga bisa terbantu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.